Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai isu-isu kontemporer dan respon para pemikir muslim di Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Marsebila Divani dengan NIM 23521053. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 23521054. Perkenalkan, nama saya Inayati Zahra Widiani dan dengan NIM 23422046. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang latar belakang. Dinamika pemikiran Islam di Indonesia dinamai sebagai suatu fase di mana pemahaman dan pengalaman keislaman yang telah lama mapan di Nusantara ini dibaca ulang, dikritisi, diperdalam, dan disegarkan. Pemikiran Islam di Indonesia saat ini berada dalam fase pembaharuan yang sangat kritis terhadap tradisi keagamaan, sekaligus mengakomodasi pengaruh modernitas. Fenomena ini dimulai dari kesadaran umat Islam untuk merefleksikan kembali ajaran dan tradisi mereka dalam konteks dunia kontemporer yang penuh dengan tantangan globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi. Fenomena pemikiran Islam kontemporer merupakan respon atas kekalahan bangsa Arab di tangan Israel pada Perang 6 Hari Juni tahun 1967. Pemikiran tersebut yang menyebabkan timbulnya garis pemisah antara pemikir modern dan pemikiran kontemporer. Kekalahan tersebut disebabkan karena bangsa Arab memiliki ketertinggalan dalam segala aspek kehidupan, baik ilmu pengetahuan, diplomasi, dan tidak adanya kemampuan dalam mengalahkan bangsa Israel. Lanjut ke pemikiran Islam kontemporer. Karakteristik pemikiran Islam kontemporer di Indonesia ditandai oleh adanya kesadaran baru terhadap pentingnya tradisi sekaligus modernitas, dengan berbagai metode baru yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Para intelektual muslim saat ini cenderung menggali inspirasi dari masa lalu sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan kontemporer, sehingga membentuk sebuah dialog yang dinamis antara nilai-nilai tradisional dan inovasi modern. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia tidak jauh beda dengan perkembangan Islam kontemporer di dunia Islam pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan para intelektual Muslim Indonesia banyak belajar di negara-negara Islam modern dan juga di negara-negara Barat. Oleh karena itu, terjadi kolaborasi pemikiran antara pemikiran yang berasal dari Jazirah Arab dan pemikiran yang dikembangkan oleh para Islamolog yang terdapat di universitas-universitas Barat. Islam yang dibawa ke Indonesia itu bersifat adaptable, yaitu dapat diterima dengan baik oleh banyak kalangan. Kemungkinan Islam juga disesuaikan dengan berbagai keadaan yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kekuatan Islam. Perkembangan pemikiran kontemporer Islam di Indonesia tidaklah lepas dari pengaruh sosial budaya dan sosial politik bangsa Indonesia. Semakin besar pengaruh sosial budaya, maka pemikiran Islam kaum intelektual Indonesia akan semakin modern. Akan tetapi, apabila semakin besar pengaruh sosial politik, maka pemikiran Islam kaum intelektual Muslim akan lebih bersifat tradisionalis. Dengan demikian, perkembangan Islam kontemporer mengalami pasang surut seiring berkembangnya sosial budaya
dan sosiopolitik di Indonesia. Namun yang jelas, perkembangannya Islam kontemporer di Indonesia terjadi pada periode ID. Periode ID yang dimaksud yaitu terdapat 3 tema sentral. Pertama, interpretasi kembali Al-Quran, yaitu keinginan untuk melakukan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran Islam sebagai dasar pembinaan suatu masyarakat modern. Pendekatan yang diambil adalah mencari esensi-esensi ajaran Islam itu sendiri atau menggali nilai-nilai yang paling fundamental. Kedua, aktualisasi tradisi, yakni bermaksud untuk melakukan pembaharuan pemikiran. Pembaharuan yang diinginkan bukan berarti harus terputus dengan sejarah. Ketiga, islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Inti dari gagasan islamisasi ini adalah memberikan esensi peradaban Islam modern dengan nilai-nilai tauhid. Nah, dari ketiga tema tersebut, lahirlah istilah pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Gerakan pemikiran Islam kontemporer tersebut bermaksud untuk meraih masa depan Islam. Selanjutnya, respon terhadap konsep demokrasi. Pengertian demokrasi ya, yaitu demokrasi berasal dari 2 kata Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut Robert Adahel, ada 7 kriteria utama yang harus dipenuhi untuk sebuah sistem dapat disebut sebagai demokrasi, antara lain partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, kendali atas agenda, inklusivitas, hak-hak fundamental, dan kebebasan berekspresi. Model demokrasi yaitu ketika berbicara mengenai hubungan antara agama Islam dengan demokrasi, menurut Komarudin Hidayat, terdapat 3 model demokrasi, antara lain konsep agama versus demokrasi, sekularisasi politik, dan teodemokrasi yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman dengan nilai-nilai demokrasi modern. Respon umat Islam terhadap konsep demokrasi telah berkembang sejak masa kebangkitan nasional. Banyak pemikir dan aktivis Muslim mendukung konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan ajaran Islam mengenai keadilan dan partisipasi. Dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dengan demokrasi dapat dibahas dalam 2 pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pada pendekatan normatif, para ahli mempersoalkan tentang nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sedangkan menurut pendekatan empiris, para ahli menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan. Selain respon positif terhadap konsep demokrasi, juga terdapat respon negatif, yaitu penolakan. Salah satu bentuk penolakan kaum muslim terhadap konsep demokrasi yang terdapat di Indonesia yaitu adanya kelompok radikal yang membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin ini memiliki tujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Menurut Khilafatul Muslimin, Pancasila itu tidak sesuai dan hanya khilafahlah yang dapat memakmurkan diri dan mensejahterakan umatnya. Organisasi khilafah ini melakukan penyebaran dakwah melalui cara-cara non-kekerasan seperti ceramah, pengajian, serta konvoi. Konvoi ini dilakukan setiap 4 bulan sekali di beberapa kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai respon terhadap konsep HAM. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM merupakan hak-hak yang melekat pada individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut keberadaannya. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak milik, serta hak kebebasan. Tanpa adanya
penerapan hak asasi manusia pada kehidupan masyarakat sosial, maka akan menimbulkan perlakuan semena-mena kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memiliki rasa aman, sehingga setiap negara haruslah memiliki aturan warga negaranya agar terlindungi. Dalam konteks Islam, HAM telah diakui di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menekankan pada 3 hak utama, yaitu ada hak untuk hidup, lalu ada hak untuk tidak dianiaya, dan yang terakhir adalah hak kebebasan. Adapun isu-isu yang terdapat dalam hak asasi manusia antara lain yang pertama adalah perbudakan. Perbudakan ini merupakan fenomena populer dan bentuk yang telah menjadikan norma yang berlaku. Perbudakan pada saat ini dapat dilihat dari buruh migran atau TKI dan TKW. Selanjutnya yang kedua ada kesetaraan. Al-Quran menggambarkan seorang laki-laki dan wanita itu merupakan manusia yang setara dalam berbagai hal, baik pada persamaan status, kedudukan, serta nilainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki dan perempuan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang setara. Secara teoritis, dalam Islam, perempuan ini diberikan beberapa hak, antara lain yang pertama ada hak pendidikan. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah telah mendukung penuh terhadap perempuan serta laki-laki untuk menuntut ilmu atau menuntut pendidikan. Yang kedua, ada hak untuk dihargai. Menurut perspektif Islam, seorang wanita adalah orang yang terhormat dan pantas untuk dihargai. Yang ketiga, ada hak untuk memelihara identitas diri. Secara hukum, seorang wanita selalu memiliki hak untuk menggunakan nama belakang mereka. Dan yang terakhir adalah hak independensi kepemilikan, yaitu kebebasan untuk menangani uang dan aset mereka sendiri. Selanjutnya, respon terhadap konsep pluralisme. Apa sih pluralisme itu? Pluralisme berasal dari kata plural yang memiliki arti banyak atau lebih dari satu. Sehingga pluralisme dapat dikatakan sebagai pengakuan terhadap keragaman budaya, agama, dan pandangan hidup dalam masyarakat, serta upaya untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan yang ada. Pluralisme menekankan pentingnya saling menghormati terhadap perbedaan yang ada. Karakteristik dari pluralisme ini adalah sifat untuk menerima perbedaan yang ada serta menghargai kekurangan serta kelebihan masing-masing pihak. Isu-isu pluralisme menurut pandangan kaum muslim ini lebih mengupas pada masalah kehidupan di masyarakat dan interaksi sosial antar manusia yang berkaitan pada agama, tradisi, dan kultur yang berbeda, yaitu masalah yang berhubungan dengan bagaimana mengatur dan mengurus individu-individu dan kelompok-kelompok yang hidup dalam tatanan masyarakat. Agama Islam sangat menganjurkan pluralisme, walaupun gagasan pluralisme ini tidak disebutkan secara tersurat. Namun, secara tersirat, gagasan tentang pluralisme telah ada dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Respon umat Islam terhadap konsep pluralisme di Indonesia cukup beragam. Ada yang mendukung penuh, ada juga yang menolak, bahkan menganggapnya sebagai ancaman. Contohnya seperti pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad Hasbullah. Ia berpendapat bahwa pluralisme agama dalam Islam itu tidak ada. Menurutnya, pemahaman itu lebih cenderung kepada akidah dan ibadah. Apabila seorang pemeluk agama terkait dengan akidah dan ibadah, maka mereka akan merasa bahwa agamanya yang paling benar. Karena itu dapat dikatakan sebagai ancaman.
Penjelasan selanjutnya ada respon terhadap konsep gender. Pengertian sendiri gender mengacu pada perbedaan hak dan tanggung jawab yang dibangun secara sosial antar laki-laki dan perempuan. Konsep gender membahas bagaimana pendapat perbedaan ini terbentuk dan bagaimana dampak terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa gender merupakan suatu pengertian yang khas bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan ditinjau dari berbagai macam aspek maupun dimensi, baik waktu, tempat, kultur, bangsa, alat, tugas, peradaban, verbalisasi, persepsi, maupun aspirasi. Selanjutnya ada respon umat Islam terhadap gender. Respon umat Islam di Indonesia terhadap isu gender mencakup berbagai pandangan yang berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai keislaman dan prinsip kesetaraan gender. Beberapa pandangan mendukung kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, sementara yang lain menekankan peran komplementer antara kedua jenis kelamin sesuai dengan ajaran Islam. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan semartabat sebagai manusia yang secitra dengan Allah. Kemudian respon umat Islam terhadap gender, ini ada beberapa umat Islam Indonesia yang menolak konsep gender didasari dengan berbagai macam alasan yang kompleks dan beragam. Dari sudut pandang teologis, konsep gender dianggap mengancam ketetapan ilahi tentang peran dan identitas gender. Secara budaya, konsep gender dipandang dapat merusak tradisi dan struktur keluarga yang telah lama dijaga. Dari perspektif hukum Islam, konsep gender dianggap menghambat penerapan syariah secara penuh. Selain itu, isu-isu sosial dan politik seperti stabilitas sosial dan keutuhan nasional juga menjadi alasan penolakan konsep gender. Terakhir, pengaruh eksternal dari konsep Barat dan liberalisme juga dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam. Pembahasan selanjutnya ada pengertian dari civil society. Civil society atau masyarakat sipil adalah sektor masyarakat yang berfungsi secara mandiri dari negara dan pasar yang mencakup organisasi dan pemerintah, komunitas, dan inisiatif warga yang bertujuan untuk memajukan kepentingan publik. Kemudian ada respon umat Islam terhadap konsep civil society. Secara umum, banyak tokoh muslim yang mendukung civil society sebagai mekanisme penting untuk memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Mereka berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip civil society, mempromosikan partisipasi aktif dan kolaborasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam pandangan Islam, masyarakat sipil dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Respon terhadap konsep ini bervariasi dengan beberapa intelektual muslim menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dan mendukung pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta dalam advokasi keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Kemudian, umat Islam di Indonesia juga ada yang menolak konsep civil society didasari oleh berbagai alasan yang kompleks dan beragam. Dari sudut pandang teologi, civil society dianggap mengancam ketundukan pada syariah dan akidah umat Islam. Secara budaya, civil society dipandang dapat merusak tradisi sosial dan identitas budaya yang telah lama dijaga. Dari perspektif hukum Islam, civil society dianggap menghambat penerapan syariah secara penuh. Selain itu, isu-isu sosial dan politik seperti stabilitas sosial dan keutuhan nasional juga menjadi alasan penolakan civil society. Dan dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan, pemikiran Islam kontemporer Indonesia menunjukkan upaya yang kuat untuk menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas. Para pemikir muslim memainkan peran penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam sesuai dengan tantangan zaman modern tanpa kehilangan identitas keislaman.
Respon mereka terhadap konsep-konsep modern seperti demokrasi, HAM, polarisme, gender, dan civil society mencerminkan dinamika intelektual yang terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks global yang berubah. Dengan adanya respon-respon Muslim terhadap isu-isu kontemporer Indonesia dapat kita jadikan sebagai wadah tumbuhnya Islam kontemporer yang bisa diterima dengan baik dan di kalangan masyarakat Indonesia sesuai dengan tradisi dan budaya mereka masing-masing. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.